Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Ahmad Kumaidi MPDI, dan Ibu Kustiana Arisanti selaku Kaprodi PAI. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Fauzi MPD dan Bapak Sobirin SPD selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan tugas akhir ini. Dan yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji. Kenalkan, nama saya Dini Kurniawati dari Prodi PAI kelas A. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Pembentukan Karakter Santri dalam Pembelajaran Bait Syair Alala dan Tanadul Ilma di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Pesantren Zainul Hasan Genggong. Langsung saja, dari latar belakang judul ini, jika kita melihat kondisi sekarang, pembentukan karakter itu jadi hal yang sangat penting, apalagi di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Banyak sekali tantangan yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang, terutama dalam hal akhlak. Di lingkungan pesantren sebenarnya sudah ada sistem yang mendukung pembentukan karakter, seperti pembiasaan disiplin, menghormati guru, dan hidup sederhana. Namun, dalam praktiknya masih ada sebagian santri yang belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ, saya melihat bahwa perlu adanya pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan teori, tapi juga bisa menanamkan nilai secara lebih mendalam. Salah satunya melalui syair alala, yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai akhlak seperti kesungguhan, kesabaran, serta adab dalam menuntut ilmu. Karena itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana pembelajaran syair alala ini bisa berperan dalam membentuk karakter santri, bukan hanya dari segi pemahaman, tapi juga dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari rumusan masalah yang saya temukan di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana penanaman nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran kitab syair alala lan tanalul ilma di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, bagaimana internalisasi nilai-nilai akhlak dalam kitab syair alala lan tanalul ilma di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Pesantren Zainul Hasan Genggong. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penanaman nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran syair alala lan tanalul ilma di Madrasah Diniyah Ta'limiyah Pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan yang kedua, untuk mengetahui proses internalisasi nilai-nilai akhlak dalam pembentukan karakter santri melalui pembelajaran syair tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Hartati Ratwasari dan Ihsan Wahidin, di sini keduanya sama-sama menekankan bahwa syair alala mengandung nilai-nilai pendidikan karakter seperti kesabaran, keikhlasan, dan sikap hormat, serta relevan digunakan dalam pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan formal seperti mata pelajaran akidah akhlak dan pendidikan agama Islam. Namun, penelitian yang saya teliti memiliki fokus yang berbeda, yaitu tidak hanya mengkaji nilai atau relevansinya, tetapi lebih menekankan pada proses penanaman dan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan santri di pesantren. Dengan demikian, penelitian saya lebih menyoroti penerapan nyata atau praktik langsung dalam pembentukan karakter santri, bukan hanya pada aspek teori atau pembelajaran di kelas. Pada kajian teori ini terdapat 3 konsep utama, yaitu pembentukan karakter. Kalau kita bahas karakter, sebenarnya itu adalah perilaku seseorang yang terbentuk dari kebiasaan dan nilai moral. Di pesantren, karakter santri itu dibentuk dari lingkungan, aturan, dan kebiasaan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, penanaman dan internalisasi.
Nah, di sini ada dua proses penting. Yang pertama, penanaman nilai. Penanaman ini adalah proses awalnya atau bisa disebut internal, misalnya lewat contoh dari guru, pembiasaan, atau nasihat. Yang kedua, internalisasi, proses yang lebih dalam atau eksternal, yaitu ketika nilai itu sudah masuk ke dalam diri santri dan menjadi kebiasaan. Yang terakhir, pembelajaran nilai akhlak dalam syair alala. Dalam pembelajaran, syair alala ini bukan cuma dibaca atau dihafal, tapi juga dipahami dan diterapkan. Jadi santri tidak hanya tahu, tapi juga berusaha mengamalkan nilai-nilai tersebut. Kemudian akhlak. Akhlak bisa dibilang sifat yang sudah tertanam dalam diri seseorang. Jadi dia bertindak secara spontan. Tujuan pendidikan akhlak itu supaya seseorang itu mempunyai perilaku yang baik dan lebih dekat kepada Allah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, pendidikan itu tidak hanya soal ilmu, tapi juga pembentukan moral. Dalam syair Alala sendiri, ada 6 nilai-nilai akhlak. Yang pertama, kesungguhan dalam belajar. Yang kedua, kesabaran. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Dan yang keenam, memilih lingkungan yang baik. Nilai-nilai ini yang menjadi dasar dalam pembentukan karakter santri. Kitab ini disusun oleh Haji Muhammad Ali Maghfur Asyazili Iskandar yang diambil dari salah satu kitab, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim. Kemudian beliau meringkas lalu menerjemahkan syair ini ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, seperti Jawa, Pegon, dan Indonesia, sehingga lebih mudah dipelajari oleh santri. Metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, karena ingin memahami secara langsung kondisi nyata di lapangan dan kehadiran peneliti. Saya sebagai peneliti langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya. Kemudian data dan sumber data. Di sini data yang saya ambil ada dua. Yang pertama data primer, yaitu melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder, yaitu menganalisis jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, di sini ada observasi yang dilakukan dengan melihat langsung kegiatan pembelajaran. Dan ada wawancara yang dilakukan dengan ustadzah pengajar, beberapa pengurus, dan santri, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Kemudian, teknik analisis data. Di sini ada reduksi data, yaitu memilih data yang penting. Yang kedua, penyajian data, yaitu menyusun data. Dan yang ketiga, kesimpulan, yaitu untuk menjawab masalah penelitian. Kemudian yang terakhir ada keabsahan data. Agar datanya valid, saya menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi data, pengamat, teori, dan metode. Jadi, membandingkan dari berbagai sumber dan metode. Cukup sekian dari pemaparan proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.